والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ألف بهديه بين الأنام ودعا الزوجين إلى أداء الحقوق على التمام وحث الزوج على طاعة الزوج لترضي العلام ولتسعد بأحلى انضمام وأجمل عيشة في الدنيا وفي دار المقام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di hari yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan kita pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu ilmu yang bisa kita pelajari bersama sehingga kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang selalu setia dengan sunnahnya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membina kita dan mencukupkan segala kebutuhan dan segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat mereka dan mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Kepada para masyayikh, para guru, alim ulama yang telah mengajarkan kita ilmu, yang membimbing kita dalam kebaikan dan yang menjelaskan kepada kita ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, kembali pagi ini kita akan berbicara tentang sebuah hak atau tentang kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kedua pasangan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sekitar 26 hak istri yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan oleh seorang suami. Pada pagi ini dan insyaallah ke depannya kita akan berbicara hak seorang suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Pada pagi ini kita akan mengupas tentang hak-hak suami yang menjadi kewajiban bagi seorang istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat telah menetapkan hak dan kewajiban dari setiap pasangan. Sebagaimana Allah wajibkan kepada suami untuk menunaikan kewajiban mereka kepada istrinya, begitu juga sebaliknya Allah juga menetapkan syariatnya untuk istri agar menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada pasangannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walahudna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ya, bagi mereka ya seperti kewajiban yang telah diwajibkan kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan serta cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga, mesti kita pelajari apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang istri yang mesti ditunaikan kepada suaminya.
Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama yang menjadi pembahasan kita sebelum kita masuk kepada rincian apa saja yang menjadi kewajiban bagi seorang istri, maka saya ingin mengingatkan tentang keagungan hak seorang suami yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka, kaum laki-laki, atas sebagian yang lainnya, kaum wanita. Dalam ayat ini Allah jelaskan, kaum muslimin, kaum muslimat, betapa kaum laki-laki itu Allah sebutkan memiliki kelebihan di atas kaum wanita. Nah, apa yang menjadi sebab mereka ini dilebihkan dari kaum laki-laki, dari kaum wanita? Yang pertama adalah dikarenakan wabima anfaqu min amwalihim, dikarenakan kaum laki-laki telah menginfakkan sebagian dari harta mereka. Kewajiban nafkah berada pada pundak suami untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Dikarenakan ini, dikarenakan amal ini, dikarenakan tugas mulia ini, Allah lebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Ini adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, dikarenakan harta yang telah mereka berikan. Yang kedua, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kaum laki-laki adalah sebagai qawam dalam kehidupan rumah tangganya. Begitupun hak suami ini dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu an-nisaa yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahunna aw lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, maka tentu, kata Nabi SAW, aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besar hak suami menjadi kewajiban istri. Hadis ini sahih. Andailah manusia dibolehkan sujud kepada manusia, maka Nabi SAW memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Ini menandakan betapa besarnya, betapa agungnya hak seorang suami di hadapan istrinya, yang mesti menjadi kewajiban untuk ditunaikan oleh istrinya. Karena agungnya hak seorang suami di hadapan istri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kewajiban itu ditunaikan dengan cara yang baik, ditunaikan dengan amanah yang benar, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang tidak sederhana. Di dalam sebuah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa ketaatan seorang istri kepada suami itu akan mengundang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan seorang istri adalah jalan menuju surganya. Ketaatan seorang istri akan menjamin baginya surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah sabdanya, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, dalam riwayat lain wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, dan
menjaga kehormatannya, kemaluannya, serta taat kepada suaminya. Maka kemudian wanita mulia ini akan disampaikan kepadanya, masuklah kamu dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Seakan-akan surga sudah milik seorang wanita. Kenapa demikian? Karena ketika kita masuk dari pintu mana saja, layaknya seperti rumah kita yang kita tempati, kita berhak masuk dari pintu mana saja, mau masuk dari pintu depan maupun masuk dari pintu belakang, karena itu rumah kita. Maka Nabi menggambarkan bahwa surga menjadi milik seorang wanita kalau dia menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Tentu hadis ini sangat penting untuk kita bahas, kita sampaikan, karena ini menyangkut jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Andai setiap wanita muslimah memahami hadis ini, menjaga ibadah salatnya, tidak lalai, kemudian berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, serta menjaga kesuciannya dan taat kepada setiap perintah suaminya, maka surga akan menjadi miliknya dan dia akan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ada sebuah ungkapan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang tugas dan kewajiban seorang istri kepada suami. Beliau mengatakan, "Walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqiz zauj." Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak seorang suami. Silakan dilihat di kitab Al-Majmu' karya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah sebuah kemuliaan, jalan menuju surga, dan jaminan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu setiap wanita harus berupaya untuk mengetahui hak-haknya dan mengetahui hak-hak suaminya yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Para ulama kita menyebutkan yang pertama yang menjadi tugas seorang wanita adalah at-ta'atu fil ma'ruf, yaitu mentaati perintah suami di dalam kebaikan. At-ta'atu fil ma'ruf, ya. Min haqqi zawji 'ala zawjati an tuti'ahu idza amaraha bi'ada'i haqqin min huquqi syar'iyyah. Di antara hak seorang suami atas istrinya di mana dia taat dan patuh terhadap setiap perintah yang diperintahkan oleh suaminya dari hak-hak syariat. Ketika suami memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan kita dalam ketaatan, maka wajib untuk kita taati. Aw idza nahaha amma yajib 'alaiha ijtinabahu min qaulin aw fi'lin, atau meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh suami, baik itu berupa perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka kanat amruhu laha fi ghairi ma'siyah. Ingat, ketaatan kepada suami tidaklah dalam seluruh perintah. Artinya perintah seorang suami harus dilihat selain kepada maslahat yang didatangkan, juga harus dilihat adalah apakah perintah itu dalam kemaksiatan kepada Allah ataukah dalam menyuruh kita di dalam kemungkaran. Maka dalam hal ini perintah tersebut bagi seorang istri tidaklah wajib untuk ditaati oleh seorang istri terhadap perintah suaminya. Banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya surat An-Nisa 34 tadi yang sudah kita bacakan di awal, sebagaimana Allah gambarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagaimana laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka bagi seorang suami agar mengetahui bahwa perintah yang kita berikan tidaklah pada perkara-perkara yang dibenci dan dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau kita lihat beberapa nas-nas dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban seorang istri mentaati perintah suami tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan kepadanya tentang siapakah wanita yang paling baik itu. Wanita yang paling baik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wanita yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jika dipandang oleh suaminya, maka menyenangkan mata suaminya. Yang kedua, mentaati suami jika memerintahkan sesuatu. Mentaati suami jika diperintahkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi suami meminta agar membuatkan teh untuk diminum, atau menyediakan makanan, atau membersihkan ruangan dan lain sebagainya. Maka seorang istri harus faham, ketika ada perintah dari suami, itu adalah perintah yang telah ditetapkan oleh syariat. Konsekuensinya adalah ketaatan. Selama perintah itu seperti yang kita sampaikan dalam perkara yang mubah, tidak pada perkara yang mungkar. Yang ketiga adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci kepadanya. Kalau suami memerintahkan agar menjaga dirinya, jangan bergaul kepada orang-orang yang tidak mahram, ya tidak ikhtilat, ya tidak berpakaian yang tabarruj, tidak berpenampilan tabarruj dan lain sebagainya. Ini larangan suami misalnya. Maka jangan dilanggar larangan suami ini. Kalau diperintahkan istri kalau keluar rumah harus berhijab dengan baik, jangan pernah menjemur pakaian di belakang rumah tanpa berhijab, tanpa berjilbab misalnya, maka ini perintah suami, maka taati. Ketika suami bilang jaga uang ini atau jaga harta ini, maka bagi seorang istri wajib menjaganya. Jangan mengundang sesuatu yang membuat suami benci kepada kita. Maka kalau kita sudah bisa menjaga perintah-perintah suami dengan baik, kemudian kita taat kepada permintaan suami kita dan menyenangkan pandangan suami ketika melihat kepadanya. Jangan buat pandangan orang senang kepada dia, tapi buatlah pandangan suami itu lebih menarik, lebih menyenangkan kalau dia memandang kita. Artinya para wanita diminta untuk berpenampilan indah di rumah, berpenampilan indah di rumah, sehingga suami ingin segera kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan pasangan hidupnya. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fiddin, hak pertama yang mesti ditunaikan oleh seorang istri kepada suami adalah taat di dalam perintah suami dan tentu ketaatan di dalam kebaikan-kebaikan dan di dalam perkara yang mubah. Sehingga kita dapatkan dalam sebuah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata suami itu adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau sudah bersuami? Nabi bertanya kepadanya. Qalat na'am. Iya ya Rasulullah, saya sudah menikah. Qala kaifa anti lahu? Maka Nabi bertanya kepadanya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Coba lihat, Nabi bertanya kepada wanita ini, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Maka wanita ini berkata, ma aluhu illa ma ajaztu an.
aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara-perkara yang aku tidak mampu melakukannya. Coba lihat, wanita ini mengatakan, aku tidak pernah mengurangi hak suami saya kecuali pada perkara-perkara yang aku tidak mampu untuk melakukannya. Maka Nabi SAW katakan, fanzuri aina anti minhu, maka lihatlah di mana keberadaanmu di dalam pergaulanmu dengan suamimu. Bagaimana kondisi pergaulan kamu, bagaimana akhlakmu kepada suamimu. Maka Nabi menegaskan, fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Ketahuilah wahai seorang wanita bahwa sesungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa Nabi mengingatkan untuk mentaati kewajiban, mentaati perintah-perintah suami. Dan Nabi menggambarkan betapa besarnya hak seorang suami yang berada pada seorang istri, hak seorang suami atas istrinya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketaatan kepada suami, sekali lagi saya katakan, bukanlah ketaatan secara mutlak, namun ketaatan itu sekali lagi harus dipahami di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam gambarkan, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah, namun ketaatan itu berada pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Nabi kita juga mengatakan dalam sebuah sabdanya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, orang tua kita, suami kita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan kita, ketika dia perintahkan kita pada kemaksiatan dan kemungkaran, maka ini perkara yang mesti kita hindari. Karena ketika kita taat kepada suami kita dalam perkara yang mungkar, berarti kita telah melanggar nasihat dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa hadis yang lain juga kita dapatkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istri, yang ini terkait dengan melaksanakan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, seperti dalam hadis riwayatkan An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa, seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Dan dalam hadis Ibnu Majah dan Abi Umamah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, mastafadul mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Tidak ada sesuatu yang paling berfaedah bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla daripada mendapatkan istri yang salihah. Digambarkan oleh Nabi siapa istri yang salihah, yaitu wanita yang taat jika diperintah. Wanita yang taat jika diperintah. Wanita yang menyenangkan suami jika dipandang oleh suaminya. Suami mandang, maka pandanglah pandangan suami, tataplah dengan mata yang indah, dengan wajah yang ceria. Dan ini merupakan kebaikan-kebaikan yang mesti kita fahami dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang menikah itu dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Tinggal separuh yang lain ya di dalam syariat ini yang mesti kita sempurnakan. Apapun aktivitas dalam rumah tangga itu adalah berujung kebaikan dan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pada ketaatan kewajiban ibadah salat, tapi apapun yang kita aktivitas yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, baik seorang istri maupun suami, itu semuanya kalau kita dasarkan kepada agama Allah akan berujung kepada kebaikan, akan berujung kepada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang suami di hadapan istri dan betapa ketaatan itu merupakan hak seorang istri yang mesti ditunaikan kepada suaminya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, yang kedua di antara hak seorang suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri adalah taat kepada suami ketika suaminya berhajat kepadanya. Kita akan lebih rinci lagi bentuk-bentuk ketaatan-ketaatan itu. Yang kedua adalah di antara hak yang ditetapkan oleh syariat adalah ketaatan yang harus diberikan kepada suami ketika suami ada hajat kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang pria mengajak istrinya kena hajat tertentu, lantas si istri enggan untuk memenuhi hajat suami tadi, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknatnya hingga waktu subuh. Ini adalah hadis yang menggambarkan betapa ketika tidak taat dengan hajat seorang suami, khususnya dalam urusan kamar, maka Nabi menyebutkan malaikat melaknat wanita tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam lafaz beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yardu 'anha." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolak ajakan suami tersebut, melainkan yang di langit, penduduk langit di sini murka kepada istri tersebut sampai suaminya ridha kepadanya. La ilaha illallah. Ini hal yang sangat perlu untuk kita ketahui, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Nah, hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kaum muslimin kaum muslimat, ini adalah dalil haramnya wanita enggan untuk mendatangi tempat tidurnya jika tidak memiliki uzur. Haramnya seorang wanita tidak mau, enggan di dalam memenuhi keinginan suaminya jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur, karena suami masih bisa artinya melayani, atau seorang suami masih bisa mendekati istrinya, yang penting tidak pada jalur yang mana seorang wanita yang ketika itu dia tidak ketika haid. Artinya bahwa kalau kita sampaikan seorang istri yang haid sekalipun, jika seandainya suaminya ingin ada hajat kepadanya, maka seorang istri tetap mendatangi panggilan tersebut, namun bukan pada jalan yang telah ditentukan. Artinya halal bagi seorang suami untuk mendekati istrinya selain daripada al-farajnya. Oleh itu ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, hal ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh syariat, bukan perkara yang tabu untuk disampaikan, karena ini adalah panduan, karena ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla, mesti kita ilmui dan mesti kita ketahui bersama. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di antara hak atau kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya adalah tidaklah keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam sebuah ayatnya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Al-Ahzab 33. Seorang istri di dalam ketaatan kepada suaminya, maka dia tidaklah keluar kecuali seizin dari suaminya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata bahwa bila seorang istri ingin keluar rumah juga tanpa seizin, berarti dia telah melakukan nusyuz. Ini subhanallah, ini adalah peringatan dari Syekhul Islam. Apabila suami tetap keluar tanpa izin dan ridha suami, maka ini berarti dia telah melakukan nusyuz dalam hubungan rumah tangganya. Maka ini perlu kita ketahui bersama kaum muslimin, seorang istri adalah ra'iyah di dalam kehidupan rumah tangganya, dan dia punya tanggung jawab, punya amanah besar, punya kewajiban yang mesti ditunaikan. Jika suaminya tidak ridha, maka ini harus taat kepada pasangannya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Berikutnya di antara hak seorang suami terhadap istri adalah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah tidak berpuasa sunnah ketika suami berada di rumah kecuali dengan seizinnya. Tidaklah seorang istri boleh melaksanakan siyam sunnah ketika suaminya berada di rumah kecuali dengan seizin suami. Para fuqaha dalam hal ini telah menjelaskan bahwa seorang wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya. Karena apa? Dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Tidaklah halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah dalam konteksnya sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan seizin suaminya. Artinya sekali lagi bahwa ini adalah pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sangat agung, hak suami terhadap istri sangat besar, dan diantaranya adalah di mana seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah di rumah kecuali dengan seizin suaminya. Kemudian para ulama Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan izin tadi adalah ridhonya. Kalau suaminya ridha, misalnya besok adalah hari Senin atau Ayyamul Bid atau hari Kamis misalnya, suami ridha, bang besok kita puasa, suami mengatakan enggak apa-apa puasa, maka kemudian ini adalah bentuk izin daripada seorang suami. Dengan ridha itu adalah izin daripada suami tersebut. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam bab ini bahwa larangan pada hadis di atas dimaksudkan untuk puasa at-tatawwu', puasa sunnah. Ya, kalau puasa Ramadan itu tidak ada pilihan kecuali memang harus dilaksanakan. Ya, suami tidak perlu minta izin kepada istri tidak perlu minta izin kepada suami, karena itu adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Perintah Allah lebih besar daripada perintah suami. Maka jika seandainya suami melarang istri puasa Ramadan, berarti ini tidak boleh taat. Apa sebab? Karena ini perintah bukan dalam kebaikan tapi dalam kemungkaran. Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menjelaskan dalam hal ini bahwa larangan pada puasa tersebut adalah puasa selain daripada puasa bulan suci Ramadan. Adapun jika puasa wajib dilakukan oleh kedua pasangan, dilakukan oleh pasangan tersebut. Sekali lagi bahwa di sini menunjukkan diharamkannya puasa yang dimaksud tanpa izin suami, dan demikianlah pendapat mayoritas para ulama kita bahwa puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah. Yang kedua, adapun puasa wajib adalah puasa yang wajib untuk kita lakukan. Andai jika ada suami yang melarang, maka tidak boleh kita taat kepada perintahnya tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kaum muslimin kaum muslimat, di antara hak seorang suami atas istrinya yang wajib ditunaikan adalah tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suami. Tentu dalam hal ini perlu kita pahami konteksnya adalah sebagaimana yang didasari dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanillah.
Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita-wanita, dalam urusan istri kalian, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walam takun alaihinna illa ayyutina furushakum ahadan takrahunahu. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Artinya tidak boleh membawa siapapun. Ini dulu teman SMA, teman SMP ingin berkunjung, teman kuliah ingin datang. Maka istri dalam hal ini harus tahu bahwa ketika sudah diakad oleh orang tuanya, sehingga sudah halal menjadi hubungan pasangan suami istri, maka ketaatan itu adalah di dalam kebaikan. Dan di antara kebaikan yang harus dijaga adalah tidak boleh membawa laki-laki lain atau orang lain ke rumah, ya, apalagi yang tidak ada mahram dengannya. Tidak boleh laki-laki asing untuk dibawa ke rumah kita. Maka itu hak seorang suami kepada istri sangat besar. Di antaranya tidak boleh membawa laki-laki lain ke rumah kita, ya, tanpa sesuatu yang dilarang atau tanpa sesuatu yang dikawal oleh syariat kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Di antara hak seorang suami terhadap istri di dalam syariat kita dijelaskan pula adalah di mana seorang istri dia harus berkhidmat pada suami dan anak-anaknya. Berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya. Semestinya seorang istri harus membantu suami dalam kehidupannya. Dalam hal ini telah dicontohkan oleh istri baginda kita sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang salihah, ummahatil mukminin, yang membantu kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang meringankan beban daripada tugas dakwah kita sallallahu alaihi wasallam. Para wanita-wanita as-salaf as-salihah, mereka ini sangat luar biasa dalam berkhidmat kepada suaminya. Seperti yang kita dapatkan Zubair, ya, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang berkhidmat kepada suaminya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, yang mengurusi hewan ternaknya, hewan tunggangannya, memberikan makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal perkakas rumahnya yang bocor, serta mengadon tepung untuk membuat kue. Ini semua dalam khidmat yang mesti dilakukan kepada suami. Yang bahkan Asma itu memikul bijian dari tanah untuk tanah milik Zubair, ya, artinya berkhidmat luar biasa di dalam keseharian beliau kepada Zubair. Dan Zubair adalah laki-laki yang tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, yang dalam ini beliau memiliki kekurangan dari sisi harta. Tapi sekali lagi, kekurangan dari sisi harta tidak menjadikan kehidupan itu kering dan gersang. Namun dengan ketaatan yang dipupuk dengan cinta kasih tadi, saling menghormati dan saling mencintai, itu akan terasa indah. Demikian pula khidmat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah suaminya Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. Bahkan Fatimah sempat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantunya, untuk meminta tawanan-tawanan yang bisa membantu kehidupan rumah tangga Fatimah bersama suaminya. Dan begitupun dengan sahabat-sahabat yang lain yang dalam kehidupan rumah tangga mereka terbangun kasih sayang dan cinta kasih yang luar biasa, perhatian, khidmat yang tinggi terhadap pasangannya dan terhadap suaminya. Oleh itu, ikhwan wa akhwati fiddin, hafizakumullah, inilah yang mesti dijaga dan ditunaikan oleh seorang istri. Itu berkhidmat kepada suami adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara rahasia kenapa istri menjadi orang yang diperintahkan Allah di rumah, di antara tugas mulianya adalah agar bisa berkhidmat kepada suaminya dengan maksimal. Karena
ketahuilah bahwa para wanita muslimah, ketika Anda bekerja dan ketika Anda memiliki tugas di luar rumah sana yang begitu banyak, pergi sama dengan suami, kemudian pulang juga sama, bahkan mungkin lebih telat dari suami, ketahuilah betapapun besarnya jabatan Anda di luar rumah dan betapapun tingginya posisi Anda di luar rumah, ingat, ketika Anda masuk ke rumah, Anda memiliki dua tugas mulia. Pertama adalah Anda istri bagi suami, dan Anda adalah ibu bagi anak-anak. Ingat itu baik-baik. Ketika Anda kembali ke rumah dengan pekerjaan Anda yang begitu banyak, dengan jabatan yang begitu banyak, dengan amanah yang begitu luar biasa, kalau Anda datang disambut oleh orang banyak, kemudian kalau pergi semua orang mengantarnya, Anda orang yang terpandang di luar sana, Anda orang yang dihormati di luar sana. Tetapi ingat, ketika Anda masuk dan pulang ke rumah dan masuk ke rumah Anda, ingat, Anda adalah istri bagi seorang suami yang harus Anda taati, dan Anda adalah seorang wanita, seorang ibu bagi anak-anak. Jangan lalai terhadap hak suami dan jangan abaikan hak anak-anak Anda, karena sesungguhnya Allah telah menggambarkan dengan syariatnya bahwa Anda memiliki tanggung jawab yang mulia di sisi keluarga. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, di antara hak berikutnya yang menjadi kewajiban suami istri untuk menunaikannya adalah menjaga kehormatan anak serta harta suaminya, menjaga kehormatan dan menjaga anak dan harta suaminya. Inilah kalau kita lihat tafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah, ini kita dapatkan. Fas-salihat, wanita yang salihah itu tergambar pada dirinya satu kata, qanitat. Qanitat ini apa kaum muslimin? Para ulama tafsir mengatakan adalah wanita yang taat kepada Allah. Wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan wanita yang taat kepada suaminya ketika suaminya hadir bersamanya di rumah. Adapun hafizat itu adalah, kata para ulama tafsir, adalah wanita-wanita yang taat kepada suami di saat suaminya tidak ada. Dengan cara bagaimana? Yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Serta hafizat itu juga mengandung makna menjaga anak dan harta suaminya. Jangan sampai suami punya tugas dinas di luar kota 3 hari, pulang-pulang rumah sudah kosong. Nah, ini bukan salihat, ini bukan hafizat. Ini ketika suaminya pulang, dilihatnya mana sofa kita sudah dijual, mana motor kita sudah tidak ada. Nah, wanita seperti ini bukanlah wanita yang as-salihat, yang juga bukan wanita hafizat. Oleh itu, wanita yang salihah itu adalah wanita yang menunaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta wanita yang taat kepada suaminya, dan wanita yang menjaga diri dan kehormatannya, serta wanita yang menjaga harta dan kekayaan suaminya. Maka itu kita harus pahami, di antara hak yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan rumah tangga kita terhadap pasangan kita adalah dengan cara menjaga diri serta harta dan anak-anak yang Allah titipkan dalam rumah tangganya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hak yang berikutnya adalah tidak menginfakkan atau tidak membelanjakan harta suami kecuali dengan izin. Dalam hal ini kita akan sedikit perluas bahwa hak suami atau harta suami, jika kita ingin berinfak, maka harus minta izin. Ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, la tunfikum ra'atun syai'an min baitin wa min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu di rumahnya atau di rumah suaminya kecuali dengan seizinnya. Nah, kalau begitu halnya, apa yang boleh diinfakkan? Pertama, yang boleh diinfakkan adalah hartanya sendiri.
Makanya dalam kehidupan rumah tangga itu mesti jelas mana hak istri, mana hak suami. Hak istri jelas, itu tidak perlu minta izin kepada suami untuk diinfakkan. Kalau harta itu dalam haknya suami, maka istri harus minta izin. Semangat berinfaknya tinggi, ternyata tabungan suaminya dibongkar gitu. Mana ketika suaminya pulang, mana tabungan udah diinfakkan tadi. Nah, ini tidak benar. Oleh itu kita harus tahu apa saja yang menjadi atau pintu-pintu yang menjadi jalan hak seorang istri dalam Islam. Nah, yang pertama yang menjadi pintu hak atau pintu harta seorang istri dalam Islam, yang pertama adalah mahar. Nah, ini mahar mutlak milik seorang istri. Artinya bahwa yang menguasai mahar itu adalah istri. Bahkan suami dan orang tuanya tidak berhak untuk mengaturnya. Jadi mahar adalah hak istri sepenuhnya. Kalau istri ingin infakkan atau ada masjid yang ingin dibangun, kemudian dia ingin hartanya ini bermanfaat, maka dia datang ke pengurusnya, saya wakafkan harta ini. Ya. Lalu suami melarang, jangan, itu kan mahar saya dulu. Anda tidak boleh lagi untuk mengaturnya. Itu pemberian seorang suami kepada istri yang menjadi mutlak milik istri. Ya. Tapi kalau memberi saran boleh. Ya. Kalau memberikan saran boleh. Saran Anda diterima atau tidak itu urusan istri, karena itu adalah hak dia. Yang kedua, yang menjadi atau pintu rezeki atau pintu harta seorang istri adalah hibah. Hibah ini luas, ya, hibah ini luas. Bisa hibah ini dari suami diberikan hibah itu pemberian, artinya oleh suami memberikan ke istri, atau hibah dari sahabat-sahabatnya, atau hibah dari orang tuanya, atau dari kerabatnya. Dihibahkan kendaraan, mobil misalnya, tahu teman sahabatnya atau teman akrabnya dulu ketika kuliah sudah menjadi orang yang kaya misalnya dan berhati murah, melihat sahabatnya yang tidak memiliki kendaraan, maka ketika berjumpa dikatakan kepadanya, ambillah satu mobilku ini gitu ya, mobil saya sudah terlalu banyak gitu misalnya, dihibahkan, ambillah untuk kamu karena ini tanda persahabatan kita dulu. Maka istri membawa pulang mobil tadi, dan ingat, suami itu adalah harta istri karena dia mendapatkan dari temannya. Istri ingin jual mobil ini atau ingin pakai, itu hak dia. Ingin dijual kemudian diwakafkan, ini hak dia. Hibah ini babnya luas, bisa dari suami atau bisa dari karib kerabat atau sahabatnya. Yang ketiga adalah menjadi jalan harta istri adalah warisan. Warisan yang diwarisi dari orang tuanya. Maka itu ketika kita menikah itu teman-teman para kaum muslimin, maka kita harus jelas. Ketika kita menikah perlu kita tanyakan, apa harta yang sudah kamu punya? Saya sudah punya harta warisan yang saya dapat dari orang tua saya, berupa tanah seluasnya sekian hektar atau beberapa ruko misalnya. Nah, tidak serta-merta itu kalau Anda sudah menikah menjadi milik Anda, enggak. Itu hak istri. Ya, ini harus jelas. Apa saja yang menjadi bawahan istri ketika dia dapat dari waris, itu adalah hak dia. Oh, istri ingin menjual hartanya, itu urusan dia. Tapi kita sebagai pasangan boleh memberikan saran sebagai tanda orang yang hidup bersama. Ya. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah hasil dari usaha seorang istri yang kita misalnya berikan modal kepadanya, lalu kemudian istri alhamdulillah Allah berikan izin untuk mengembangkan usahanya, lalu kemudian hartanya berkembang. Nah, kalau akadnya di dalam kehidupan kita, ini bunda, abang berikan modal 5 juta, silakan untuk dikembangkan dalam bisnisnya, seluruh keuntungan dan modal ini adalah abang berikan.
Ya sudah, berarti kita berikan modal dan keuntungan biar dia pakai untuk keperluannya. Nah, kalau dalam syariat Islam ini boleh diinfakkan tanpa harus minta izin. Ya, tanpa harus minta izin. Maka kalau ingin berserikat dengan pasangan, boleh kita berusaha berdua misalnya. Usaha berdua, kita punya modal 10 juta, lalu kita dikembangkan oleh istri. Istri pengelolanya, kita pemodalnya. Maka kita minta setiap keuntungan hak pemodal itu sah saja dalam sebuah akad usaha. Ya. Maka ini harus jelas. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, dalam urusan harta harus kita mulai jelas di depan, di awal dengan pasangan kita, sehingga istri kita punya kesempatan untuk berinfak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Allah puji laki-laki yang berinfak dan wanita-wanita yang suka bersedekah. Lah bagaimana kalau suami mungkin boleh dia banyak berinfak karena dia memiliki harta. Tapi apakah istri memiliki harta seperti harta kita? Belum tentu. Kalau kita tidak berikan kepadanya harta yang cukup atau untuk seorang istri kita di rumah. Oleh itu inilah pembahasan terakhir untuk hari ini, bahwa di antara hak seorang suami terhadap istri adalah di mana istri tidak boleh menginfakkan harta suami kecuali dengan seizin suami, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Dan kita juga sudah bahas 4 menjadi jalan harta suami istri yang kalau dari 4 hal ini sumbernya suami atau istri tidak perlu minta izin. Wallahu taala alam bisawab, dan saya serahkan kepada saudara saya Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama dan kita bahas bisa kita pahami juga bersama, dan insya Allah bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup kajian untuk kesempatan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Untuk pertanyaan pertama kita coba jawab, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita mengikuti kegiatan tahsin akhwat atau ibu-ibu tanpa seizin suami? Karena ketika dimintai izin, suami tidak mengizinkan dengan alasan perempuan kan tidak boleh keluar rumah, lebih baik berkegiatan dan mengikuti tahsin di rumah saja. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya pada kesempatan ini. Secara umum bahwa ketaatan kepada suami itu adalah sebuah kebaikan, dan jika suami kita menyuruh atau melarang kita dalam sebuah kebaikan, atau misalnya dia melarang dalam sebuah kebaikan, maka ini juga menjadi perkara yang mesti kita ketahui. Dalam hal ini ditanyakan, suami melarang keluar rumah untuk tahsin. Nah, tentu dalam hal ini seorang istri pertama harus menyampaikan izin. Saya katakan, seorang istri harus menyampaikan izin kepada suami bahwa saya ada tahsin di tempat tersebut pada jam dan hari yang telah ditentukan. Nah, kalau suami melarang untuk mengikuti tahsin dengan alasan tidak boleh keluar rumah, tentu kita harus sampaikan kepadanya bahwa kalau hanya alasan tidak boleh keluar rumah tetapi dia tidak memberikan solusi, ini juga tidak baik. Kalau memang begitu, nanti abang carikan, kamu di rumah saja, abang carikan guru ke rumah, ini adalah solusi. Ini tidak ada masalah kalau dia larang kita. Kalau kondisinya suami memberikan solusi dengan mendatangkan guru ke rumah supaya istri tidak keluar rumah, ini baik. Tetapi kalau seandainya suami melarang tanpa ada alasan, yang penting kamu tidak boleh tahsin, tidak boleh keluar rumah, yang mana kamu harus di rumah saja. Ya, ini tentu perlu didiskusikan dengan cara baik. Seorang suami, saya sampaikan, Anda harus tahu, di antara tugas mulia Anda mengajari istri. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk mengajari, maka Anda bantu istri.
Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara hak istri itu adalah mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Andai kita tidak mampu mendidiknya, mengajarinya, maka kita carikan solusi dengan mengantarkan, dengan mencarikan guru. Maka sepatutnya kalau hal seperti ini terjadi, ya suami harus mensupport, suami harus mendukung, bahkan mungkin mengantarkan. Tapi ingat, tugas bunda yang keluar tahsin tadi ya tahsin. Sampai jam berapa tahsin? 1 jam, ya udah 1 jam. Habis itu ya pulang ke rumah atau diminta jemput oleh suami, minta kepada suami kita untuk menjemputnya. Dengan syarat tugas-tugas rumah, ya kewajiban terhadap suami yang lain tidak terabaikan. Ini jangan sampai acara tahsin 1 jam tapi selebihnya bukan digunakan untuk kegiatan tahsin. Ini tentu juga perkara yang perlu dicermati. Oleh itu saya katakan, kalau suami melarang, maka minta penjelasan apa sebab dia melarang. Kalau dia larang hanya tidak boleh keluar rumah, kamu harus di rumah, maka minta kepadanya solusi. Kalau tidak boleh saya keluar rumah bang, maka carikan guru tahsin yang bisa datang ke rumah ini. Nah, ini. Jadi dudukkan dulu seperti ini. Namun kalau seandainya tidak ada solusi sama sekali, yang penting kamu tidak boleh belajar. Nah, tentu ini perlu ada hal lain untuk kita selesaikan. Saya kira dalam perkara ini perlu diskusi, perlu bicara, perlu kita saling mengerti. Suami mana sih yang tidak mau istrinya berilmu? Suami mana sih yang tidak mau istrinya mengetahui agama dengan baik? Atau suami mana sih yang tidak mau istrinya pandai mengaji dengan benar? Tentu semua suami menginginkan istrinya berilmu, taat, dan bisa membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Tapi kalau kata kunci pokoknya, ini tentu harus ada solusi gitu ya. Pokoknya kamu tidak boleh keluar. Kalau sudah pokoknya tidak ada solusi, tentu ada cara lain dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing mencarikan solusinya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu atau ukhti yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait hak suami istri. Apakah istri harus patuh dan taat Ustaz ketika diminta oleh sang suami untuk membuka niqab atau cadar saat pertemuan keluarga, yang padahal di sana berkumpul ada juga ipar yang laki-laki? Ini apakah istri harus taat atau seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan istiqamah di dalam kehidupannya, yang sudah memakai niqab dan terus bisa berusaha menjaga diri. Yang kedua, dalam pertanyaan ini, ketika suami meminta istri untuk membuka niqab di tengah-tengah pertemuan keluarga yang barangkali ada pertimbangan-pertimbangan suami, dalam hal ini tentu perlu didiskusikan. Ya, seorang istri harus mendiskusikan dalam perkara ini kepada suaminya. Apa alasannya? Mungkin ada maslahat dan mafsadah di situ. Mana lebih besar mafsadah atau maslahatnya? Ini harus didudukkan. Karena saya tidak akan bisa mengatakan tidak boleh, ternyata di situ ada mafsadah yang datang. Karena bisa jadi di awal saya katakan bahwa hukum cadar bukanlah sebuah kewajiban, bukanlah sebuah hukumnya wajib gitu ya, wajib yang maknanya jika tidak dia berdosa, bukan. Tapi di situ ada khilaf para ulama kita. Dan mansanya adalah apakah muka dan selain muka masuk kepada aurat atau tidak. Oleh itu harus didiskusikan. Kalau memang maslahatnya diketahui secara baik, ya, maka tidak mengapa kalau itu perintah suami. Namun kalau tidak ada alasan secara syar'i, mungkin keluarga ini belum siap dan paham dan seterusnya, nggak apa-apa. Kalau itu belum siap dan paham, insya Allah yang kita lakukan adalah kebaikan. Insya Allah yang kita lakukan adalah kebaikan. Maka pertahankan. Kasih tahu suaminya, jangan buka cadar. Dengan demikian insya Allah keluarga kita memaklumi.
karena kemuliaan itu, karena kebaikan, maka silakan untuk dipertahankan. Oleh itu, sekali lagi, dalam apapun keputusan yang diambil suami, maka harus disampaikan kenapa harus buka cadar. Kalau di situ tanpa alasan, maka didiskusikan dengan suami dengan cara yang baik. Ya, untuk apa? Karena suami pasti menginginkan istrinya lebih sempurna tampilannya. Kalau memang itu adalah panduan syariat, maka ikuti. Maka sekali lagi saya katakan bahwa kalau istri diminta untuk buka cadar di pertemuan-pertemuan keluarga, ya karena alasan tertentu, ya tidak mengapa kalau seandainya itu adalah maslahat untuk keluarga. Namun kalau seandainya itu tidak ada maslahat, maka tidak masalah, ya, tidak ada sesuatu yang akan mendatangkan mudarat ataupun tidak mengapa, maka tidak perlu untuk dibuka. Sampaikan kepada suami dengan cara yang baik, didiskusikan dengan cara hikmah. Itu adalah lebih baik, itu adalah lebih mulia daripada membuat keributan dan pertentangan dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan dan dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita ke pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Bunda Paudni. Ini mohon nasihatnya Ustaz. Harta istri mutlak menjadi haknya dari penghasilan. Namun bukankah jika istri bekerja itu akan atas izin suami juga, dan berakibat ada tanggung jawab istri kepada suami yang dipenuhi oleh suami sendiri dalam bentuk pelayanan. Jadi, apakah mutlak sesuka istri terhadap penghasilannya dalam hal seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Naam, di dalam hukum Islam yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan nafkah adalah suami. Maka seluruh kebutuhan keluarga itu menjadi tanggung jawab suami. Kebutuhan anak, kebutuhan istri, tempat tinggal harian itu kewajiban suami. Maka beban mencari nafkah itu Allah tujukan kepada suami. Adapun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta suami. Namun dalam konteks hari ini, bagaimana hukumnya kalau seandainya istrinya bekerja dan memiliki penghasilan? Maka kalau seandainya istri bekerja dan memiliki penghasilan, itu memang mutlak milik istri. Dan apakah dia boleh membantu suami dalam hal ekonomi? Boleh saja, bukan larangan. Yang penting kedudukan harta itu, misalnya istri punya penghasilan 5 juta sebulan, gitu kan, karena dia bekerja, dan penghasilan 5 juta ini maka milik istri. Tapi apakah kemudian istri boleh membantu suami dalam ekonomi? Boleh saja. Itu kebaikan dari seorang istri. Makanya dalam hal ini para ulama membahas apakah adakah tanggung jawab bagi seorang suami kepada istri yang bekerja? Para ulama merinci. Kalau istri bekerja dengan izin suami, maka dia masih punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suami walaupun dia sudah penghasilan. Namun ketika istri bekerja tanpa ridho suami, maka di sini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak ada hak seorang suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Jelas ya? Kalau istri bekerja atas ridho suami, maka istri masih mendapatkan hak dari suami. Namun ketika istri bekerja tanpa ridho suami, maka sebagian ulama mengatakan gugurlah hak untuk menafkahi dia dalam uang belanja maksudnya. Adapun kebutuhan harian itu tetap menjadi tanggung jawab suami. Namun ketika istri bekerja dengan ridho suami, dia punya penghasilan. Dan apakah penghasilan ini boleh bagi seorang istri membantu ekonomi suami? Sangat boleh. Tapi harus dipahami bahwa hak gaji itu adalah hak dia. Masa iya seorang istri tidak mau meringankan beban suami karena dia juga bekerja? Terkadang itu adalah diizinkan oleh suami. Kan hari ini semuanya alasan terkadang istri bekerja karena tidak cukup ya. Dan hal ini tentu pandangan tidak cukup itu juga harus kita fahami, karena kecukupan dalam rumah tangga itu juga nisbiyah, tidak ada batasannya. Oleh dia cukup 5 juta, oleh si fulan belum cukup 5 juta, kan begitu. Oleh karenanya
dudukkan hak istri, dudukkan hak suami. Dalam pertanyaan kita adalah hak istri yang punya penghasilan itu adalah milik dia, haknya. Artinya saya sampaikan, bolehkah dia membantu keluarganya? Boleh. Dari harta, dari gaji dia, boleh. Tanpa seizin suami, tanpa seizin suami. Adapun terkait dengan membantu rumah tangga, boleh juga, karena itu adalah kebaikan dari seorang istri. Apalagi Anda diizinkan oleh suami untuk bekerja. Wallahu ta'ala al-bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Kita coba jawab lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, pertanyaan agak bersifat pribadi. Bagaimana sikap istri ketika suami meminta atau untuk menunaikan hajatnya hampir setiap hari Ustaz, padahal kondisi istri tidak selalu dalam keadaan fit? Naam Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Di antara kemuliaan syariat adalah mendatangkan kenyamanan dan ketenangan. Dan di antara kenyamanan ketenangan dalam rumah tangga itu adalah terciptanya cinta kasih di antara kedua pasangan. Itulah di antara maqasidul zawaj atau maqasidun nikah yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Namun dalam hal ini seperti yang ditanyakan, bagaimana hukum seorang suami yang hampir setiap hari punya hajat kepada pasangannya? Maka dalam ini harus kita rinci, ya, harus kita rinci. Pertama, dalam kondisi seperti apa, gitu ya? Dalam kondisi seperti apakah dalam kondisi biasa dan normal dan sehat? Maka tentu kalau suaminya meminta ada hajat, maka ini tentu menjadi kewajiban untuk ditaati. Seperti kita sampaikan tadi, jika tanpa ada uzur syar'i, ya, seorang suami sehat dan istri sehat tanpa ada uzur syar'i, maka dalam hal ini adalah wajib untuk dipenuhi hajat suami. Namun pada kondisi tertentu, bahkan Nabi menyebutkan, andai seorang istri itu diminta oleh suami di atas pelana kuda sekalipun menjadi sebuah kewajiban, atau dalam kondisi saat memasak sekalipun, maka ketika di atas kompor sekalipun dalam kondisi sibuk ada hajat suami, maka wajib bagi seorang istri menunaikan. Nah, namun ketika pasangan kita, istri misalnya, tidak memiliki atau tidak dalam kondisi fit atau dalam kondisi kurang sehat, nah tentu ini perlu didiskusikan, perlu dilihat. Seorang suami harus mengerti kondisi seperti ini. Jangan sampai mendatangkan mudarat kepada istri kita, kepada pasangan kita. Nah, namun jika seandainya hal ini terus terjadi, nah tentu ini di luar kemampuan seorang istri, maka mungkin solusinya sebagaimana Islam memberikan syariatnya, ya, maka perlu didiskusikan, menata hati dan jiwa, ya, untuk memberikan tawaran kepada suaminya. Ini syariat, saya bicara tentang syariat, ya. Saya bicara sampaikan syariat karena ada sebagian laki-laki, ada sebagian kaum pria yang memiliki hasratnya lebih. Tidak sama setiap keinginan manusia, namun memiliki keinginan yang lebih dari yang lainnya. Maka disinilah kenapa Islam memberikan suami boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Dalam bahasa kita adalah at-ta'addud. Maka ini syariat. Saya bicara tentang syariat, ya, saya bicara tentang syariat. Maka kalau ini menjadi solusi, maka tempuh syariat ini. Namun jika seandainya istri masih mampu untuk mengkondisikan diri dan mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada suami, maka silahkan untuk disampaikan kepada suaminya. Wallahu ta'ala bishawab. Artinya dalam hal ini saya bicara syariat dan hak seorang istri, hak seorang suami untuk dipenuhi oleh seorang istri. Namun
tentu seorang suami juga harus faham kondisi istri itu sendiri, jangan sampai mendatangkan kemudaratan kepada suami. Saya memakai kaidah umum dalam hal ini ya, dan kaidah umum bahwa kaidah yang didasarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ketaatan kepada suami dalam kebaikan itu adalah sebuah kewajiban, dan melayani suami adalah kebaikan dan kewajiban yang mesti ditunaikan. Namun jika seandainya mendatangkan mudarat, maka tentu ini harus ditutup pintu-pintu yang mendatangkan mudarat tersebut. Allah taala bisawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya dan juga materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan untuk antum yang bertanya bisa memahami secara baik. Insyaallah untuk antum yang pertanyaan tidak sempat kita jawab barangkali atau yang ingin masuk lagi, besok kita akan lanjutkan dengan kajian lanjutan kajian di jam dan frekuensi yang sama bersama guru kita insyaallah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.